Nggak pulang, Neng? Ah, belum, Bu. Duluan ya. Hati-hati, Bu. Aku tahu kapan mereka mati. Kemampuan yang masih menghantuiku setiap hari. Hidup tak pernah sama setiap aku melihat kematian satu demi satu, tanpa bisa merubah takdirnya. Sienna! Di sini, Win. Nak! Buruan, nanti telat loh kita. Gue tunggu di luar ya. Iya, iya. Yang bisa aku lakukan hanya terus hidup seperti mereka yang normal. Atau setidaknya, terus hidup sambil menunggu kapan aku tahu saatnya aku akan mati. Jangan kayak disuruh-suruh gitu, nggak sih? Hey, morning. Morning. Gimana tidur kamu? Nyenyak banget tuh, Mbak. Sienna sampai lama bangunnya. Oh ya? Udah gak mimpi lagi? Ya, gitu deh, Mbak. Mau cerita sama Mbak? Habis kelas ya? Naya? Kamu Naya kan? Nay, saya ada perlu sebentar. Saya mau bicara, Nay. Nay, tolong saya. Kata Laras, kamu bisa bantu. Nay, kamu bisa bantu, Nay. Pak, maaf. Nay, tolong, Nay. Minta maaf. Nay, tolong saya, Nay. Minta maaf, Nay, Pak. Nay. Satpam! Nay, tolong. Satpam! Nay. Makasih ya, Yo. Bapak-bapak tadi tuh akhir-akhir ini kerjanya datang terus ke kampus. Gak tahu ngapain. Muter-muter doang kerjaannya. Mbak. Mbak nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak tahu siapa. Kalau kita kaji ulang, apa yang Freud bilang, sebenarnya semua manusia memiliki insting kematian. Atau yang disebut dengan Thanatos. Dalam kondisi manusia normal, dorongan untuk menyakiti diri sendiri yang merupakan salah satu manifestasi, insting Thanatos dapat ditekan. Aku masih bisa melihat kalau seseorang akan mati. Carl Menninger juga mengungkapkan hal yang serupa dengan yang diungkapkan oleh Carl. Tapi nggak ada yang bisa aku lakukan. Karena mati dan hidup manusia itu adalah takdir yang diatur oleh Tuhan. Sumbernya bisa dari berbagai macam, eksternal maupun internal. Tapi kalau kematian itu adalah takdir, ya harusnya kita takut atau enggak?
Aku masih takut, Mbak. Tiap kali ngelihat tanda kematian di orang, itu rasanya kayak ingatan yang terus menempel. Ini ada satu buku. Kau baca deh. Tentang persepsi kematian. Obat dari Dokter Feli masih diminum kan? Belum diturunin dosisnya. Walaupun minum obat, masih terus mimpi buruk, Mbak. Susah tidur. It's okay. Sienna, kita ketemu di jadwal selanjutnya ya. Kenapa lagi? Mana janjimu, Nay? Katanya bisa bantu kita. Kamu egois. Kamu pikir kamu bisa lari dari kematian. Kamu juga bagian dari kita. Lama amat sih. Gue dari tadi nungguin sendirian tahu. Si Rio juga belum kelar kelas. Yuk. Yuk. Udah, habis ini makan apa lagi ya, Nak? Iya tuh masih agak lapar, tapi... Rajin sekali ini loh. Siswa-siswa terpelajar. Ini kalau misalnya semua mahasiswi kayak gini, negara kita udah beda nih dari sekarang. Ya, weh. Yuk. Ini awas ya, kalau sampai muncul di sosial media manapun gue tuntut loh. Siapa yang biasa upload-upload tuh? Ya beda lah, beda. Duh repot banget deh ini orang. Lu nggak mau kalah, kebiasaan. Itu beda. Kebiasaan. Apa sih? Pak. Ribet banget itu, coy. Suruh turun. Jangan masuk. Nah, gimana nih, Nak? Harusnya dia nggak akan...
Siapa bapak tadi itu, Mbak? Bukan siapa-siapa, nak. Mbak, aku nggak lihat tanda kematian di bapak itu. Mbak beneran nggak kenal dia siapa? Mbak, aku selalu cerita semuanya sama Mbak. Tapi Mbak nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Apa yang Mbak sembunyiin? Nggak ada, nak. Mbak nggak mungkin nggak ada hubungannya sama bapak itu. Kenapa aku nggak bisa lihat tanda kematiannya? Menurut kamu ini cuma soal kapan ngeliat orang lain mati? Bukannya itu yang kamu pengen, nak? Jadi orang biasa, kayak aku. Yang nggak tahu kapan orang lain mati. Tolong. Aku lagi pengen sendiri. Sena? Bu, Mbak Naya ada? Mbak Naya kan cuti. Emang dia nggak bilang dulu sama kamu? Emangnya cuti kemana, Bu? Nemenin jenazah orang yang kemarin, nak. Ternyata masih satu kampung sama Mbak Naya. Nih, tolong kamu kerjakan nanti ya. Balikin lagi sama saya. Ibu tahu nggak kampungnya Mbak Naya di mana? Nak, lo yakin mau kesini? Ini desa Ramutep jauh banget loh. Nah, Mbak Naya tuh udah bilang dia cuma pulang kampung. Nggak perlu susulin segala. Shena, nggak usah panik gini dong. Nah, Shena. Lo nggak ngerti. Jelasin kalau kayak gitu. Ya, jelasin. Gue bisa lihat tanda kematian dari gue SMA. Gue bisa tahu kapan orang akan mati. Oke. Ayo, nak. Ayo, gue serius ini. Gue serius, yuk. Emangnya ada tanda-tanda orang mati? Terserah. Lo mau percaya atau enggak, terserah. Tapi yang pasti, ini bukan kemampuan yang menyenangkan. Gue tersiksa, yo. Bentuk mereka di belakang orang yang mau mati itu.
hampir gila tiap kali lihat ada orang yang mau mati, Yo. Tapi gue gak ngeliat tanda itu di bapak yang mati kemarin. Tapi dia tetap mati kan, Yo. Dan rasanya, Mbak Naya, ada kesamaan di antara mereka. Mbak Naya orang yang selalu ada di masa-masa kelam hidup gue, Yo. Sekarang, gue juga mau ada buat dia. Iya. Gue ikut kalau kayak gitu. Gue gak mau lu sendirian. Loh, kalian pergi? Terus gue? Gak bisa gue ikut. Saya cuma bisa antar sampai sini saja ya. Si Pak, Bu. Mangan Mas, Mbak. Ya. Mangan Mas Mbak. Masa mbaknya, monggo mbak, Ya, mas. Bu. Kok digobalik meneh ya? Caranya matiin nang Jakarta. Itu Seno, guru SD. Tapi agak-agak. Ya, tapi nggak begitu juga. Kasian kan? Tega ya orang-orang sana. Raurus, sing penting pasokan berasnya sing enak, aman. Ki, dicoba nasine punel tenan loh, beras sokor metuk. Oh, Ramat tuh. Iya mas. Kebetulan kami bertiga mau ke sana, Bu. Loh, mas sekarang mbak mau ke desa metuk? Ya, mau apa? Biasanya kalau lagi musim panen, desa di sana tuh ditutup mas. Ya Mas, takut tanahnya keinjak. Gak ilok. Cerita dari sana memang begitu. Tapi gak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Sing penting nasinya enak. Ya monggo mas. Dulu ribet ini, tolongin dong. Lagian peda ontel kayak gini disuruh mondar mandir ke sana kemari, ya ora kuat lah. Yo kenapa Pak Ale mau? Kamu itu loh. Bukan urusan kita, yuk. Wah, juga Nina. Kira ketemu banyak orang. Bener nih, semoga Mbak Naya di sini ya. Rayu.
Mbak Naya. Mbak Naya. Sienna. Kalian kenapa ada di sini? Iya, kita cariin Mbak Naya soalnya Sienna takut Mbak Naya kenapa-napa. Tapi kelihatannya di sini baik-baik aja. Iya, bagus tempatnya. Oh, soalnya... Nay, kok jadi banyak orang? Oh, ini kenalin anak-anak murid aku di kampus. Ini bukan tempat wisata. Penduduk sini punya aturan. Di masa ritual ini nggak boleh ada yang keluar masuk desa. Apalagi kalian sekarang sudah jadi bagian. Nggak jadi bagian apa-apa. Maksudnya sama aku aja. Nanti tinggalnya di rumah aku juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Ya. Pale, jangan Pale. Pale, pergi Pale. Pale, Pale. Pale, jangan. Awas. Ini kenapa nih? Bicaranya di rumah Naya saja ya. Ayo. Ih, bandel. Udah, pergi pulang. Wah. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kan tuh? Nggak apa-apa. Semua nggak apa-apa, jalan terus. Lanjutkan. Pulang. Mana sih, Nak? Aduh. Tapi gue nggak salah lihat kan ya, Nak? Hah? Itu tadi dia benar nabrakin diri terus ketancap gitu kan kepalanya ya, lihat. Lo lihat kan? Hah? Apa dia bunuh diri nggak? Hah? Kenapa? Nah, ini rumahnya. Ya, sini masuk. Taruh sini aja. Sepatunya taruh sini aja nggak apa-apa. Nah, di sini kan ada 3 kamar. Kalian bisa di sini deh. Aku sama Iya. Sienna ya. Diana sama Windy di situ. Terus, yuk, kamu bisa pakai kamar yang ujung sini ya. Oke. Mbak tuh kesini mau bantuin orang-orang di sini ya? Termasuk Bapak yang kemarin di kampus itu. Itu juga bunuh diri. Dikirim dari kampus, Mbak? Mbak, tapi Mbak beneran nggak apa-apa kan? Kita semua kesini karena khawatir sama Mbak. Kalau misalnya proyek kampus, kenapa nggak ajak kita sih, Mbak? Kan kita bisa bantuin. Mau bikin konseling gitu kan? Janjinya dulu sih begitu. Katanya masalah di desa ini bisa kita bereskan dengan ilmu. Warga di sini sampai sekarang masih takut kematian. Bahkan takut ketularan mau mati. Emang bunuh diri bisa menular? Win, udah ya. Ini bukan urusan kalian. Mbak salah. Kematian itu bukan urusan masing-masing. Tapi mungkin kita bisa saling bantu, Mbak. Kamu bawa orang dari luar buat apa? Mau menunjukkan kalau kamu itu lebih tahu dari kita. Gitu. Lebih ngerti. Setidaknya Naya ada usaha. Bapak jadi kepala desa selama ini membiarkan saja apa yang sudah Bapak tahu. Naya kesini mau bantu, Pak. Gak ada yang perlu dibantu. Laras, tahun ini kita selamat. Biar mereka tentukan sendiri. Apa desa ini baik-baik saja atau tidak. Kayaknya nggak segampang itu orang buat ngebuka dirinya, yuk. Mari, Bu. Maaf ya, Neng. Bagi desa kan dipakai untuk persiapan makan-makan malam ini. Terus, ya, ini berarti kita masukin lagi. Oh, maaf ya, saya dudukin ya, Mbak. Oh, nggak apa-apa, Bu. Duduk aja. Benar? Iya. Oh, ya.
Anak kecil yang dibonceng naik sepeda kemarin itu anak ibu ya? Cucu. Bimo namanya. Orang tuanya sedang merantau, belum pulang sampai sekarang. Jadi saya yang merawatnya dengan senang hati. Gimana, Nek, keadaannya Bimo setelah kejadian itu? Oh, baik-baik aja. Baik-baik saja, nggak apa-apa. Dia hebat, anaknya pinter banget. Kalau seandainya Bimo mau konsultasi, datang. Nggak perlu. Dia pandai. Dia kan anak-anak sekarang kan maunya senang-senang saja gitu kan, ya. Nah, yuk. Nggak perlu. Oke, akhir. Duluan, Nek. Ya, Bu, lagi diberesin. Ini mau diberesin dulu ya. Mbak kok nggak pernah ngajak aku ke desa ini sebelumnya? Oh ya, memang karena nanti malam kalian ikut ya acara makan menjelang panen. Kata orang sini jangan banyak waktu sendiri, lebih rentan mati. Jadi semua harus ikut. Enggak. Udah tenang aja. It's okay. Kamu masih mimpi-mimpi buruk? Kadang sih, Mbak. Tapi aku udah nggak bisa lihat penampakan apa-apa. Ya? Berarti bagus dong. Bukannya itu sebuah berkah? Tandanya kamu udah nggak punya firasat tentang kapan orang lain akan mati. Iya, tapi aku udah nggak bisa ngeliat apa-apa semenjak ada di sini. Terus hal itu gimana? Ya bagus kan? Bukan itu yang kamu pengen? Apa jadi ngerasa nggak normal? Dan merasa khawatir sekarang? Nay. Bentar ya. Win. Lo kenapa? Nggak apa-apa. Win, mau ikut makan malam nggak sama kita? Win? Nggak usah. Gue capek, ngantuk, mau istirahat. Enjoy ya makan-makannya. Yuks. Kita makan dulu ya. Lapar. Windy, tadi agak aneh ya, yuk. Apa kita balik aja ya? Cariin gue aja. Kasih dia waktu. Takutnya kita ganggu. Iya juga sih. Tapi lo nggak ngerasa ada sesuatu yang beda di sini, yuk? Justru itu yang menarik tau. Di sini semuanya beda gitu. Orang-orangnya. Pokoknya beda.
Baik, saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita bersyukur, kita nikmati hidangan yang sudah disediakan. Dipersilakan. Yang dekat, dipersilakan. Ini nasi putihnya enak banget. Bipo nggak ikut, Bu? Sudah tidur. Lagian tadi sudah makan di rumah. Oh, nggak enak badan. Oh iya. Yusuf ini ngapain? Saudara-saudara, semoga ini menjadi permulaan masa panen yang sukses. Selamat dan penuh kebahagiaan untuk Bumi Remetuk. Rahayu. Rahayu. Win, stop. Win. Win. Misi. Windy. Rumah orang ini, Win. Misi, Bu. Win. Win. Dek. Ngapain di sini sendirian, Dek? Win, lo kenapa, Win? Lo gak apa-apa? Win! Win, kenapa, Win? Pergi! Ngapain kalian di sini?
Pergi. Jangan ada apa-apa. Pergi. Nggak ada apa-apa. Dia lagi tidur. Jangan diganggu. Ini sejak kapan? Ini jangan diganggu. Jangan diganggu. Tolong jangan diganggu. Dia tidak apa-apa. Ini bunuh diri. Tidak. Udah pergi. Karatim, Pergi. Bapak, Mbak. Bantu dibawa ke balai desa. Jangan. Ibu. Jangan. Mau dia diurus. Jangan dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mau diurus. Bu, tolong bantu. Jangan. Duh ingkang jampangi lan paring pepadanging jiwa kawula ing pepetenging ratri. Ingkang lenggah ing damparing latu. Mau lihat apa? Itu anehnya, yuk. Gue nggak lihat apa-apa. Semenjak gue nyampe di sini, gue nggak ngeliat tanda-tanda kematian di mereka. Jangan. Kang Luberi lan ngluwari mongso ketiganing gesang kawula. Kersa nampi sukmanipun sederek kawula. Ya bukan tuh. Pun dina susila wardaya. Sageta wangsul manunggal. Anda tosaken kasuburaning latah bumi remetuk papan lair lan pungkasaning gesang kawula. Ayu. Bima. Jangan ya. Lepas. Ya Tuhan. Nay, saya ada perlu sebentar. Saya mau bicara, Nay. Bima.
Masih ada kok yang mati. Ini karena kutukan. Tidak perlu dibahas, Laras. Mau sampai kapan nggak boleh dibahas. Memang ada kematian. Terus, kamu bawa perempuan itu pulang buat apa? Hah? Dia juga penyebab kematian. Mas Abduh mati bukan karena Naya. Abduh meninggal. Setelah itu dia pergi. Bukannya itu sudah jelas? Hah? Katanya dia keluar mau bantu kita. Ternyata tidak pernah kembali. Naya lebih baik daripada keluarga bapak. Dari kakek, buyut, semua cuma bisa pura-pura nggak ada yang salah. Buat apa jadi kepala desa? Oh, jadi semua salah bapak begitu? Hah? Kamu ikut-ikutan sekolah keluar. Juga tidak bisa buat apa-apa di sini. Hah? Mungkin memang harus ada yang dikorbankan. Ibumu, kakakmu, siapa yang kamu bantu? Nggak ada kan? Laras? 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 Hei, Laras. Win? Lo nggak apa-apa?
Kalau ada masalah cerita ya, Win. Kayak lo cerita aja kalau ada apa-apa. Hey. Win. Lo kenapa? Duh, ingkang jampangi. Lan paring pepadanging jiwa kawula ing pepetenging ratri. Ing weninging samudra. Kang luberi lan ngluari mangsa ketiganing gesang kawula. Kersa nampi sesembahaning sesaji kawula. Kengabdi kasuburaning tlatah bumi remetuk. Papan lair an pungkasaning gesang kawula. Rahayu, rahayu, rahayu. Kita harus ikut. Mereka takut akan lebih banyak yang mati lagi. Kok bisa ya mereka senang-senang? Apa mereka lupa ada yang dikubur kemarin? Mereka lebih senang dan merayakan tanah yang subur dan hasil panen yang banyak dibanding harus menangisi orang yang udah meninggal. Lebih banyak kematian, lebih subur. Saudara-saudara sekalian, mari kita syukuri berkah dari yang jampangi kita bagi tlatah bumi remetuk. Mari bersama-sama. Lihat apa? Gak ada. Tahan. Bu, tahan.
bisa. Gue gak bisa nih. Lama-lama di sini gue bisa gila. Gue harus pergi dari sini. Win, Lo egois nggak? Semua salah lo. Gue ngikutin lo kesini karena cuma pengen jadi temen lo, tapi sekarang semua percuma. Win. Percuma, Ras. Anak-anak itu sudah menginjak tanah di sini. Mereka tidak bisa keluar lagi dari sini. Windy! Windy! Win! 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 Windy! Win! 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 Windy! Win! 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 Win? Windy! Win! Windy! Win! Win, tunggu! Win! Win! Istirahat ya, Win. Semua nggak bunuh diri. Rio, ya ampun. Sadar. Dia mana? Lah, dari mana? Aku takut banget, lah. Gue takut banget, lah. Tadi ada perempuan, sumpah ada perempuan tadi aku diserang. Perempuan. Semua yang kalian bunuh diri, dah. Udah Rio. Lihat gue. Udah ya. Udah tenang. Gak ada apa-apa. Ya. Gue gak bisa lihat apa-apa. Waktu Ibu Ranti mati kemarin, aku gak bisa lihat apa-apa.
sekarang yang lain nyakitin diri, aku juga nggak bisa lihat apa-apa, Mbak. Aku nggak bisa. Aku nggak guna, Mbak. Aku nggak bisa bantu siapapun. Kan kamu yang salah. Salah aku, Mbak. Mereka kesini buat nemenin aku. Ya, bukan kamu yang salah. Rio bilang katanya dia diserang sama perempuan, Mbak. Apa Mbak pernah lihat perempuan itu juga? Ada apa Mbak sebenarnya sama desa ini? Maafin Mbak, kalau Mbak nggak pernah cerita. Ini Mbak, Laras, dan yang ini kakaknya Laras, Abduh. Kami tumbuh di desa ini. Kami bersahabat sejak kecil. Aku dari dulu nggak pernah terpikir untuk meninggalkan desa ini, Nak. Kami hidup makmur, berkecukupan, karena tanah dan sawah kami subur. Meskipun begitu, kutukan selalu saja datang. Kami diajarkan untuk tidak bicara apapun. Bahkan tidak untuk peduli. Aku sama sekali tidak tahu tentang apapun dari kutukan itu. Nay, dengerin aku dulu. Maaf, aku nggak bisa. Kamu kan kakaknya Laras. Lagi pula, kita cuma temen. Nay. Sampai akhirnya Abdu yang dapat giliran. Dan semua orang di desa ini merasa aku yang salah. Lalu aku pergi dari desa ini, berharap bisa membuktikan kalau semua ini bukan soal kutukan. Aku bisa hidup aman. Aku belajar di Jakarta sampai ke universitas. Bahkan aku mengajak Laras untuk belajar bersamaku soal pemikiran manusia. Tapi akhirnya Laras harus pulang. Dan aku tetap meneruskan kehidupanku di Jakarta. Sambil satu persatu keluargaku yang dapat gilirannya. Mungkin selama ini aku cuma kabur, Nak. Aku lari dari masalah. Aku tahu di desa ini aku nggak bisa benar-benar merubah keadaan. Aku juga nggak bisa lari kemana-mana. Aku yang nggak berguna, Nak. Semua ini karena aku yang nggak berguna. Aku pernah lihat perempuan itu. Dia datang. Mbak, apa Mbak pernah mendengar suara dengungan? Kita memang gak bisa lari dari kematian. Mbak, gak ada satu orang pun yang bisa lari dari kematian. Tapi mungkin kita bisa ketemu perempuan itu kalau kita punya keinginan untuk mati.
Apa Mbak tahu cara untuk mencegah memiliki keinginan untuk mati? Seseorang, jika mereka dekat dengan kematiannya, mereka akan selalu berpikir tentang hal-hal yang buruk yang membawanya terhadap kematian. Tapi kematian itu bisa dicegah dengan selalu berpikir tentang kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang utuh, bukan yang pura-pura. Seperti ini. Tanah kami tidak selalu sesubur sekarang. Ada masanya kami kesulitan. Waktu saya dan Rahmat muda. Waktu itu, kepala desa, bapaknya Rahmat, harus segera bertindak. Warga berpikir sebaiknya menumbalkan satu nyawa agar yang lain bisa hidup. Kamu bisa melihat dia? Saya sering dikunjungi oleh dia. Sudah lama dia menjadi kutukan bagi kami. Mengajak kami semua mati. Kamu pasti pernah mati. Pernah. Tapi saya diberikan kesempatan untuk kembali hidup. Tetapi saya mempunyai kutukan sendiri. Saya bisa tahu kapan orang akan mati. Kemampuan kamu melihat kematian, kembali dari kematian, bukan hanya sekedar soal menerima takdir.
Tapi sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Saya nggak bisa melihat apa-apa sejak di sini. Saya nggak bisa melakukan apapun. Walaupun saya tahu semua akan mati. Karena bukan takdir mereka. Atau kamu sama seperti mereka. Enggan menerima kematian. Kamu juga ternyata takut terhadap kematian itu sendiri. Hanya orang yang takut akan mati yang bisa melihat dia. Kami semua membutuhkan orang seperti kamu. Kamu yang salah, Naya. Semua salah kamu. Salah kamu. Kamu, Naya. Kamu? Bunuh diri bukan solusi. Cuma itu solusi dari kamu. Seno. Gak mungkin. Kamu udah mati. Kamu yang membunuh kita semua. Saya bukan pembunuh. Kamu yang membunuh kami dengan janji-janji. Dengan kebohongan. Kamulah yang membunuh kami. Saya bukan pembunuh. Bukan saya. Kamu pantas mati. Bukan saya. Kakakku mati karena kamu, Naya. Salahmu kamu gak bisa bantu dia. Salahmu, kamu egois. Salahmu, Naya. Salahmu. Salahmu.
Lepaskan saja dia! Tunggu! Anak ini harus ditembakkan! Ya wis biar. Satu saja yang kita korbankan demi kebahagiaan kita semua. Kalian semua bersalah. Biar sesuai keinginan mereka. Suburkan tanah ini. Tapi
sampai matikan orang-orangnya. Biar segala yang berasal dari tanah ini, yang menginjaknya, yang terkubur di dalam tanah ini, jadi ganti segala yang tumbuh dari tanah ini. Selama mereka masih menggunakan hasil panen, selama itu pula kematian akan mendatangi mereka satu persatu. Bangun, Windy! Windy! Kenapa? Gua nggak tahu kenapa nggak please. Nah, please bangun, please. Nah, please. Gua sayang banget sama lu, nah, please. Halo, gue Rio. Shena. Please, Bangun, nak. Nih, sabar. Nak, Shena! Please. Nak, jangan tinggalin gue. Seseorang, jika mereka dekat dengan kematiannya, mereka akan selalu berpikir tentang hal-hal yang buruk. Shena! Yang membawanya terhadap kematian. Tapi kematian itu bisa dicegah dengan selalu berpikir tentang kebahagiaan. Minum, nak. Belum cukup tumbal yang kalian ambil. Yang turun-temurun kita korbankan. Aku nggak bisa tutup mata lagi, Pak. Ini temanku sendiri. Bapak mau sampai kapan pura-pura? Sampai aku juga jadi kayak Mas Abdu. Sampai kita semua tinggal di kuburan
Tega banget lo. Tega banget lo mau ninggalin gue kayak tadi. Sama kayak bokap nyokap gue. Akhirnya, kita sampai pada puncak ritual tahun ini. Semoga kita bisa menjaga kebahagiaan kita ini hingga tahun depan. Rahayu! Ini bukan bunuh diri biasa, yo. Gue akhirnya bisa lihat dia. Win. Lepasin. Win, please. Win, please. Windy. Windy. Win, oke. Win, Semua salah kalian! Win, please, taruh. Semua salah! Windy, please, taruh. Kamu dan keluargamu penyebab ini semua. Sejak kepala desa pertama memberi tumbal. Ini penyebabnya. Kita semua terkena kutukan. Tapi kata Bapak, ini demi desa. Tanahnya. Tapi bagaimana manusianya? Hah? Anak kamu sendiri mati, kamu nggak peduli. Abduh, maafkan Bapak. Kita harus apa? Abduh, Bapak yang salah, Abduh. Bapak mau tahu apa yang harus dilakukan dari dulu.
Bapak, kita harus apa, Bapak? Kita harus apa, Bapak? Yuk, yuk lepas, yuk. Yuk, please. Gue tahu lo dengar suara gue. Gue gak mau kehilangan lo, Yo. Lo sama Windy adalah sahabat terbaik yang pernah gue milikin. Gue gak mau sendirian lagi, Yo. Please ingat kenangan-kenangan bahagia kita, Yo. Gue sayang sama lo. Please. Jangan tinggalin gue, Yo. Yo. Gue takut banget. Sadar, Win. Buat apa aku hidup? Tapi untuk ditumbalkan oleh bapakku sendiri. Laras! Laras, turun nak! Laras, turun nak! Jangan mati nak! Jangan mati aku. Tolong dibantu, tolong dibantu. Sudah cukup, nak. Tidak bisa lagi warga harus membayar kesalahan masa lalu secara terus-menerus. Biar saja tanah ini menjadi kering. Sudah cukup. Saya tahu cara menghentikan kutukan ini. Harus ada yang dikorbankan. Tanahnya yang hidup. Atau orang-orangnya. Kalau terus seperti ini, kita akan terus hidup dengan saling menumbalkan. Hal ini diawali dengan menumbalkan yang salah. Ini harus ada tumbal dan harus dihentikan. Apalah artinya semua itu? Dok, dia selalu akan mendatangimu. Di saat lumbung ini penuh dengan hasil bumi yang terkena kutukan, ada nyawa terakhir yang dikorbankan, Dok. Apalagi kalau menghentikan kutukan, dibutuhkan tumbal. Kamu baik-baik ya, Laras. Laras!
dan bertanya. Boleh. Kehilangan yang kami alami di sana tidak dapat digantikan dengan apapun. Walau kadang, setiap kehilangan mungkin juga punya sisi indahnya sendiri. Mbak Naya, dia yang mengajarkan betapa berharganya tiap keberadaan orang di hidup ini. Dan betapa berharganya tiap ingatan di hidup ini. Hidup kita terus berjalan, merangkai setiap ingatan-ingatan yang membuat kita bahagia. Tapi kebahagiaan ternyata berbeda makna bagi setiap manusia. Desa itu tetap menggantung bahagia pada banyaknya benih yang dituai. Meskipun harus selalu ada nyawa yang ditabur.